Oke, kembali lagi dengan saya di sini, BVMP Productions. Untuk saat ini, kita akan membahas mengenai topik baru, yaitu Newton-Raphson. Kita akan membahas mengenai komputasi biomedis atau komputasi secara umum, Newton-Raphson Finding Root Method. Metode ini kita lakukan seperti judulnya untuk mencari akar dalam persamaan, yaitu metode Newton-Raphson. Oke, kita lihat. Metode Newton-Raphson itu digunakan untuk apa? What for? Newton-Raphson ini, seperti tadi ya, di judulnya sudah cukup jelas bahwa metode ini digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi, ya, finding the root of an equation. Nah, lebih khususnya lagi, metode Newton-Raphson ini digunakan pada perhitungan numerik atau perhitungan komputasi. Karena ya kalau misalnya kita mencari akar secara manual kan bisa-bisa aja ya, tapi kalau misalnya dalam komputer itu digunakan perintah-perintah tertentu. Nah, salah satu metodenya adalah Newton-Raphson. Bagaimana? How so? Kita bisa lihat dengan jelas dalam rumus ini, yaitu xn plus 1 sama dengan xn min f dari xn, atau nilai fungsi dari xn, dan f aksen dari xn. Nah, apa artinya? Metode Newton-Raphson ini dilakukan dengan perulangan ya, dilakukan secara berulang atau dinamakan di sini iterasi. Jadi ada iterasi 1, 2, 3 sampai n. Misalkan n ini sama dengan 1 ya, misalkan ini masih iterasi pertamanya. Jadi nilai iterasi selanjutnya atau iterasi kedua adalah x atau akar dari iterasi yang pertama tadi dikurangi nilai fungsi saat nilai akar itu dimasukkan dalam fungsinya dibagi dengan nilai turunannya. Oke, nah ini akan diulang terus sampai pada akhirnya ditemukan akar yang paling mendekati nilai sesungguhnya. Karena ya kalau misalnya di komputasi atau perhitungan numerik itu berupa pendekatan ya. Oke, selanjutnya with what? Kita akan melakukan pengujian metode Newton-Raphson ini dengan MATLAB, atau misalkan karena MATLAB itu program yang berbayar ya, bisa juga digunakan program Octave. Seperti saya di sini, saya akan menggunakan program Octave. Oke, kita lanjut. Jadi apa yang harus kita ketahui dalam membuat program Newton-Raphson ini di Octave atau di MATLAB? Yang pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan, atau definisi awal ya, nanti kita akan lihat ke programnya langsung biar lebih jelas, tapi pertama adalah kita mendefinisikan nilai-nilai yang diperlukan. Yang pertama itu kita akan mendefinisikan nilai fungsinya atau fx, selanjutnya nilai dari turunan fungsi tersebut yaitu f aksen x, dan toleransi error, kita akan namakan sebagai tol saja, sebagai biar lebih gampang, dan jumlah iterasi maksimumnya kita namakan sebagai n. Di sini perlu diketahui bahwa nilai toleransi merupakan nilai error maksimum. Jadi di saat nanti errornya sudah sesuai dengan toleransinya, berarti nilai akar tersebut sudah bisa memenuhi syarat. Oke, selanjutnya adalah initialize. Di sini kita akan menentukan nilai awal dari x dan juga nilai awal dari error. Tentunya karena error itu kalau tidak satu itu yang paling salah ya, dan 0 itu yang paling benar. Jadi nilai awalnya dari error adalah 1, dan semakin lama, semakin iterasi yang makin banyak, nanti kita akan lihat errornya seharusnya itu semakin kecil. Apakah benar? Kita lihat nanti. Dan selanjutnya kita lakukan calculate atau mengalkulasikan, menghitung sesuai dengan rumus-rumus Newton-Raphson. Yang pertama kita menghitung fungsinya yaitu fx0 dan f aksen 0 turunannya. Selanjutnya kita akan menghitung xn plus 1-nya seperti rumus yang tadi ya di atas. Dan juga selanjutnya kita menghitung lagi setelah mendapatkan nilai x baru atau akar baru yang lebih mendekati nilai sesungguhnya, kita akan mencari lagi fungsi dan fungsi turunannya dari akar baru tersebut. Jadi selalu akan ada akar baru dari setiap iterasi. Nah, ini ya yang tadi saya katakan, pada repeat itu kita mengulangi tahapan 2 dan 3, yaitu mencari akar baru dan mencari fungsi dari akar tersebut. Itu diulang terus sampai akhirnya nilai iterasi maksimum sudah dicapai, karena ya mungkin tidak ingin melakukan iterasi banyak-banyak, itu bisa aja, atau memenuhi toleransi error seperti yang tadi kita bilang ya, yaitu saat error sudah kurang dari toleransi error. Kita lanjut. Oke, untuk mengetahui gimana ya kira-kira gambarannya, kita akan mengerjakan satu contoh soal ini. Di sini diketahui ada kasus osteoporosis di Chinese women. Ini berdasarkan literatur benar ya dari Wu et al. Wu et al. Di tahun 2008. Nah, di sini diketahui bahwa persamanya sebagai berikut. SOS, bla 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 bla, angkanya panjang. Nah, dan diketahui juga bahwa nilai SOS, the SOS for only subject is measured to be 3850. Berarti nanti SOS-nya bisa kita substitusikan dengan 3850. Oke, selanjutnya
diminta untuk melakukan Newton represent, untuk menentukan akarnya ya. Nilai awal Y-nya, yaitu di sininya, Y variabelnya akan kita ganti dengan 45. Berarti nanti seperti yang tadi ini. Nah, initialize nilai X awalnya adalah X0, berarti nanti Y ini, itu nilai awal adalah X0 ya. Berarti X0-nya sama dengan 45. Oke, kita langsung saja. Kita lihat. Saya di sini akan membuka program Octave saya. Oke, ditunggu sebentar ya. Saya akan membuka program Octave saya. Saya ingatkan lagi kalau misalnya di sini bisa menggunakan MATLAB atau Octave, tapi MATLAB itu berbayar ya, jadi sesuaikan apa yang kita punya saja. Oke, di sini sudah saya buat terlebih dahulu kodenya di MATLAB atau di Octave juga bisa. Yang pertama ya clear all dan clear CLC supaya nilai-nilai sebelumnya jika kita sudah melakukan perhitungan-perhitungan sebelum ini itu bisa terhapuskan, jadi tidak ada bertumpuk ya nilainya. Oke, selanjutnya seperti yang tadi tahapan pertama adalah define atau definition. Ya, kita mendefinisikan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu fungsi fx dan fungsi turunannya ya. Ini y di sini atau fx-nya itu ya kita sudah masukkan. Di sini sudah disubstitusikan ya nilai tadi SOS-nya ke dalam dan dipindah ruas sehingga dapat min 467 ya. dy-nya di sini merupakan fungsi dari turunannya. Perlu dihitung sendiri kalau misalnya kita belum tahu fungsi turunan. Kita hitung dulu apa ya kira-kira fungsi turunannya. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Ini kita menggunakan function ya, itu perintah dalam Octave. Jadi setiap kali nanti kita gunakan function ini atau y ini, misalkan kita nanti akan panggil y itu atau bx itu langsung bisa dipanggil rumus ini atau fungsi ini, dan juga sama untuk mx ya akan langsung terpanggil dy. Oke, nah nanti akan digunakan di rumusnya, seperti rumusnya tadi. Selanjutnya ada initialize. Di sini, ini juga ada definition untuk error dan nilai di sini. Nah, untuk initialize dan definition itu bisa ditukar-tukar posisinya, nggak apa-apa, hampir nggak apa-apa. Di sini untuk nilai x-nya sesuai tadi ya, dibilangnya nilai y-nya, y awalnya kita bikin 45. Karena fungsinya saya ganti jadi y sama dengan fungsi x, berarti ya di sini juga nilai x awalnya saya bikin jadi 45, bukan y ya. Selanjutnya nilai errornya seperti yang saya jelaskan, yang paling besar adalah 1, kita bikin 1 dulu, dan toleransinya saya pakai di sini adalah 0,0001. Kita akan lihat kenapa, karena semakin kecil nilai toleransinya, tentunya akan semakin lebih mendekati 0 dong, ya kan? Dan kalau misalnya dalam mencari akar, tentunya kita ingin error yang paling kecil tentunya ya. Jadi di sini ya, semakin mendekati 0 errornya semakin bagus karena semakin akurat. Untuk n-nya, kita di sini menginisialisasikan juga nilai n-nya, dan max it, saya gunakan max it ya, mohon maaf di sini. Untuk maksimal iterasinya saya gunakan 100, jadi bisa banyak, gak apa-apa. Dan n itu akan bertambah, jadi setiap kali perhitungan nanti kita pakai looping, itu 1, 2, 3, sampai maksimal 100. Ya, ini hanya untuk print supaya nanti tampilannya bagus, kita pakai display di sini. Bisa juga pakai fprintf ya, seperti yang bawah ini. Oke. Kita akan menggunakan looping while. Untuk tadi kan ada proses repeat ya, sehingga di sini lebih gampang jika kita menggunakan while daripada kita menulis semua codingnya. Oke, while-nya dilakukan selama, ini ada 2 syarat ya, karena NN. Selama yang pertama itu ada error lebih dari toleransi. Jadi seperti tadi yang saya sudah jelaskan, di saat errornya sudah kurang dari toleransi atau toleransi batas toleransinya, ya itu sudah tidak apa. Artinya nilai akar kita sudah bisa diterima. Nah, tapi selagi error masih lebih besar daripada nilai toleransinya, tentu tidak bisa ditolerir, ya, seperti namanya toleransi. Jadi looping tetap digunakan, tetap dilakukan. Dan ini dua-duanya harus terpenuhi jikalau n kurang dari max it, yaitu di saat iterasi kita masih kurang dari maksimal iterasi, ya tentunya masih bisa dilakukan iterasi selanjutnya. Oke, di sini adalah rumus yang sudah kita ketahui, yaitu x baru, ya di sini x pertama itu x baru sama x yang pertama atau x sebelumnya dikurang bx, nih ya adalah fungsi y ya, y sama bx, dan mx yang merupakan fungsi turunannya, yaitu dy mx di sini. Oke, selanjutnya kita menghitung error untuk mengetahui setiap iterasi itu errornya jadi berapa sih, untuk nanti kita bisa bandingkan ya. Errornya itu merupakan absolut, ABS itu nilai absolut dari bx atau fungsi y. Kenapa nilai errornya sama dengan ini? Karena di akar, jikalau fungsinya itu adalah 0,
nilai fungsi adalah 0, berarti X-nya merupakan akarnya. Ya. Akar itu merupakan X di mana fungsinya bernilai 0, atau Y-nya bernilai 0. Jadi sini, di saat Bx itu nilai 0, itulah error yang kita ingin capai. Nah, di sini saya lakukan fprintf untuk print nilai N, nilai iterasinya, biar tahu, dan juga akarnya itu berapa dan errornya berapa. Setiap iterasinya akan kita print seperti itu, dan N sama dengan N plus 1 lakukan untuk pertambahan iterasi ya. Jadi ini iterasi pertama, iterasi kedua, dan selanjutnya. Kenapa DFF? Kalau kita lihat, D itu artinya desimal, kalau dalam program Octave, F itu float. Jadi untuk N-nya, karena dia iterasi 1, 2, 3 saja, tidak ada koma-koma, maka D atau desimal itu cukup. Namun untuk X dan R, itu kemungkinan komanya itu besar. Jadi kita menggunakan float saja supaya lebih aman. Nah, setelah dilakukan ini, diulang-ulang, jadi kita lakukan N while setelah pertambahan nilai iterasi, yaitu lanjut ke iterasi selanjutnya. Oke, berarti kita N while di sini. Akan dilakukan terus-menerus sampai tadi ya, errornya lebih dari toleransi atau N-nya kurang dari max, itu sudah tidak memenuhi lagi, sudah berhenti. Oke, yang terakhir dilakukan fprintf untuk hasil akhirnya, sehingga nilai bla 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 bla. Yang di sini di print nilai akar terakhir, itu nilai akar yang paling mendekati. Oke, kita akan save file dan run untuk melihat. Oke, sudah di run. Kita lihat command window-nya. Nah, di sini dapat terlihat, wow, hanya dengan 4 iterasi bisa sampai mencapai nilai error 0,000000. Ini berarti udah precise banget ya, udah sama jatuhnya dengan nilai aslinya, yaitu 56,574067. Sehingga nilai umur terhadap SOS adalah sekian. Ini hasil yang sangat bagus. Kenapa? Karena nih, dalam iterasi pertama itu errornya masih besar ya, 47. Bayangkan, bahkan melebihi 1 gitu. Wow, itu udah sangat-sangat error. Namun yang kedua itu sudah mulai 1. Oke, sudah mulai baik, itu perubahannya drastis. Dan yang ketiga ini sudah 0,00196 ya, hampir mendekati 0, bentar lagi. Dan selanjutnya adalah iterasi keempat, yaitu iterasi terakhir. Bahkan tadi tidak mencapai maksimal iterasinya ya, itu 100, ini hanya 4. Jadi sangat baik metode Newton-Raphson ini, sudah kita lihat. Dengan ini saya akan memberi kesimpulan dari nilai-nilai tadi. Apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, Newton-Raphson tentunya dapat digunakan untuk pencarian akar suatu persama, sudah kita buktikan. Kedua, Newton-Raphson juga memberi hasil akar dengan nilai error yang sangat kecil, ya, tadi bahkan sampai mencapai 0,00000, itu sangat precise. Dan yang ketiga, metode Newton-Raphson lebih unggul dibandingkan metode pencarian akar lain, karena jika kita lihat ya, metode lainnya seperti biseksi atau beberapa yang lain itu menggunakan pencarian akar juga, namun dia memerlukan nilai iterasi yang lebih banyak untuk mencapai nilai error yang kecil. Dan yang terakhir, Newton-Raphson juga unggulannya didapat mencari akar dalam waktu yang sangat singkat. Seperti tadi, iterasinya hanya 4 ya, berarti kalau misalnya kita run coding yang hanya 4 baris ya, tentunya dia lebih mudah ya. Kalau misalnya yang banyak, mungkin sampai 100 itu kan tentunya akan lebih susah, akan lebih lama lah. Jadi di sini kita dapat menutup bahwa metode Newton-Raphson tentunya dapat digunakan dengan baik untuk mendapatkan hasil akar dengan error yang sedikit dengan cepat. Sekian dari saya, Blas Valenta Veronica Masnyari, BBMP Production. Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih. See you next time.